Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah harian, yang kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah pertemanan. Berteman merupakan salah satu kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan pendamping, dia membutuhkan teman, dia membutuhkan masyarakat yang ada di sekitar dia. Sebenarnya dia tidak bisa hidup sendiri. Sebenarnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pasti dia suatu hari akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dia akan membutuhkan pasangannya. Intinya, dia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ikhwah, seorang muslim merupakan seorang yang punya aturan hidup. Dan aturan hidupnya itu adalah Islam. Aturannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Al-Qur'an dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ketika kita memiliki teman, adanya persaudaraan yang erat, itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surah Al-Imran, di mana Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Ingatlah tentang nikmat Allah kepada kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Di mana saat itu kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lantas Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian menjadi saudara. Berubah yang tadinya saling bermusuhan, sekarang saling bersaudara.
Jika persahabatan itu sebuah nikmat, berarti permusuhan merupakan sebuah azab. Saya kira tidak ada seorang pun yang ingin punya musuh. Dia ingin semua yang ada di sekitarnya cocok dengan dia, akrab dengan dia, menjadi teman yang erat bagi dia, menjadi saudara akrab dia. Tapi yang namanya manusia adalah makhluk yang punya hawa nafsu. Dia juga punya musuh, yaitu syaitan dan iblis, yang tidak menginginkan manusia itu bisa bersaudara dengan akrab. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang cocok 100% dengan manusia yang lain. Akan ada saja di sana kurang-kurangnya. Semakin banyak kekurangan seseorang, semakin banyak aib seseorang, maka otomatis ikhwah dia akan semakin kesulitan dalam mendapatkan teman. Semakin besar dosanya, semakin banyak maksiatnya, semakin sulit untuk mendapatkan teman yang setia. Nanti akan kita sebutkan. Kenapa? Kenapa dosa bisa mengakibatkan seorang itu bisa berpisah dengan temannya? Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan." Ingat nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, di saat itu kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah satukan hati kalian dan kalian menjadi saling bersaudara. Di antaranya yaitu kisah suku-suku yang ada di kota Madinah. Suku Khazraj dan suku Aus yang tadinya mereka selalu bertempur, berperang, musuh bebuyutan. Ketika datang Islam, mereka pun menjadi saling bersaudara. Masya Allah. Berarti ikhwah fiddin, Islam adalah agama yang bisa mempersaudarakan seseorang. Bahkan bisa mempersaudarakan dua orang manusia lebih erat ketimbang manusia yang ada hubungan rahim, hubungan kerabat. Itulah Islam. Jika seandainya ada yang membuat mereka berpisah, berarti agamanya kurang. Itulah sebabnya ikhwah, Islam mengatur juga pertemanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, memberikan kepada kita wejangan-wejangannya agar kita dapat berteman dengan baik, bersaudara dengan akrab, dengan tulus. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ikhwah. Ikhwah itu bersaudara. Ya, bersaudara. Apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita berteman ataupun bersaudara? Yang pertama ikhwah, ketika kita mengambil seseorang menjadi teman kita, menjadikan seseorang menjadi teman kita, apalagi teman akrab kita, maka hendaklah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya orang itu berteman, mungkin si A berteman dengan si B, motivasi si A berteman dengan si B mungkin dikarenakan si B orangnya pintar. Sehingga kalau ada masalah-masalah dengan pelajarannya dia mudah bertanya dengan si B, atau mungkin si B yang menyelesaikan masalah soal-soal pelajarannya. Atau dikarenakan si B adalah seorang yang kaya, sehingga banyak yang bisa diharapkan dari kekayaan dia. Atau mungkin karena si B ini orangnya ganteng misalnya, atau orangnya cantik, sehingga dia pede berteman dengan orang yang cantik ini ataupun orang yang ganteng ini. Atau ada hal-hal duniawi yang lain. Maka dalam Islam bukan itu motivasi pertemanan seseorang. Keliru kalau dia menjadikan itu sebagai dasar tolak ukur dalam mengambil pertemanan. Karena apa? Karena ini
akan bisa langgeng. Kalau dia berteman karena kekayaan. Bagaimana jika seandainya suatu hari hartanya ludes? Apakah Anda masih bisa berteman dengan dia? Atau dengan orang yang pintar, bagaimana suatu hari hilang kepintarannya? Tiba-tiba dia menjadi seorang yang malas, akhirnya hilang pintarnya. Apakah Anda masih mau berteman dengan dia? Makanya ikhwah, kalau seorang berteman, bersaudara karena dunia, berarti kecintaannya kepada saudaranya itu ya sebatas dunia. Hilang dunianya, maka hilang juga kecintaannya. Oleh karena itu, dalam Islam tidak seperti itu. Dia berteman, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya karena Allah, Allah akan berikan dia ganjaran. Allah akan jaga pertemanannya. Tapi kalau niatnya karena dunia, ya dia hanya sebatas dapat dunia. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada janji surga yang diberikan kepada orang yang seperti ini motivasinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 orang. Apabila ada hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Ikhwah, berapa banyak orang yang menyatakan dirinya muslim, tapi dia tak merasakan manisnya iman. Banyak. Sholat, tapi dia tak merasakan manisnya sholat. Puasa, tapi dia tak merasakan manisnya puasa. Intinya dia tak merasakan manisnya iman. Sementara manisnya iman inilah yang membuat seorang itu menjadi tegar, kokoh di atas agama Islam. Makanya ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadanan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan wahtisaban, mengharapkan ridho dari Allah, senang dengan amal tersebut. Karena mengharapkan ridho, karena dia tahu ini adalah amalan yang membuat seorang itu, Allah itu ridho kepada dirinya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jika ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan ini kemudian dia merasa tak senang, merasa susah, berarti dia memang belum lagi imanan wahtisaban. Rasulullah juga mengatakan, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau ada orang merasa merasa bahwa apa yang sedang dia lakukan itu merupakan satu hal beban yang berat, ya, berarti nggak ihtisaban. Ketika dia taraweh senang kalau imamnya membaca inna a'tainakal kautsar, wah ini baru paten nih imamnya, gitu, cepat selesai, ya. Tapi kalau imamnya baca amma yatasaalun 1 rakaat, sudah gerutu tuh di belakang, sudah mulai batuk-batuk, udah semasjid batuk, tanda protes pada imam. Bisa seperti itu. Apalagi kalau sudah mulai alif lam mim al-baqarah, Allahu akbar, bakal goyang lah ini, besok gak akan masjid lagi laku ini. Bisa seperti itu. Kenapa? Ikhwafiddin, ya. Karena sebenarnya setiap amalan kita itu tergantung motivasi kita tuh apa sebenarnya. Apa sebenarnya motivasi kita? Kalau memang karena iman wahtisaban, itu semua insya Allah lapang. Itu semua insya Allah ringan terasa.
Dan ini ada 3 orang yang dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Barang siapa ada 3 hal, apabila 3 hal ini ada dalam dirinya, ya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Di antaranya ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dilihatnya, Masya Allah, orang ini soleh, ya, taat beragama, bagus akhlaknya, pingin rasanya menjadi teman dekat dia, bisa belajar dengan dia, bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Seandainya saya yang keliru, dia bisa mengingatkan saya. Dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang seperti ini, ikhwah, Masya Allah, dia akan rasakan manisnya iman. Dia akan rasakan kelapangan hati. Dia akan rasakan cahaya di hatinya. Karena apa? Motivasinya dalam berteman memang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat para sahabat ketika dia bersaudara, Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Lihat, ya. Sampai-sampai saking dekat dan akrabnya mereka, ikhwah. Sampai-sampai mereka itu seolah-olah inginnya saling mewariskan, padahal tidak ada hubungan darah. Sampai seperti itu. Mereka yang datang dari Muhajirin ke Ansar, yang orang Ansar yang punya istrinya 2. Kamu pilih mana yang kamu inginkan. Biar aku cerai, kemudian nikah denganmu. Sampai seperti itu. Ada yang membagi 2 hartanya, separuh dia berikan kepada orang-orang Ansar. Kok bisa ya sampai seperti itu? Itulah luar biasanya. Karena apa? Motivasi bertemannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena apa-apa, tapi hanya karena Rabbul Alamin, Rabb pemesta semesta alam ini. Makanya luar biasa, ya. Makanya luar biasa apa yang terjadi pada di antara mereka. Kemudian ikhwah, ya. Selanjutnya dalam berteman kita harus pilih-pilih lah, ya. Ya tentunya kaum muslimin sekarang kan tidak seperti pada zaman sahabat. Ya sekarang muslim itu sudah terlalu banyak. Kuantitasnya banyak, oke kuantitas. Tapi kualitasnya itu yang menjadi permasalahan kita. Yang kata Rasulullah, hutha ka hutha is-sail. Bagaikan buih yang ada di atas banjir, di atas air. Coba lihat buih itu, busa yang ada di atas air. Ya. Dia tidak punya akar untuk menghunjam ke langit, menghunjam ke bumi. Makanya kemana arus ke situ dia. Dan dia banyak tapi nggak punya prinsip. Hutha ikhwafiddin. Kita juga sekarang ini muslim yang lemah imannya. Tidak seperti zaman Rasulullah SAW. Kita terkadang mudah terpengaruh, ya. Bukan terkadang sih, sering terpengaruh dengan teman-teman dekat kita. Makanya pilih-pilihlah dalam mencari teman. Pilih dalam mencari teman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin saja. Karena memang ikhwafiddin, teman karib akrab kita itu bisa mempengaruhi agama kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut memberikan kita satu kaidah, kalau kalian mau menilai seseorang, nilai siapa teman dekatnya. Makanya beliau katakan, i'tabirun nas bi aqdanihim. Kamu kalau mau menilai seseorang, lihat saja siapa teman dekatnya. Bagus teman dekatnya, dia pasti orang bagus. Al-mar'u ma'adini khalilihi, falyanzur mimman yukhalil. Seorang itu agamanya sama seperti teman dekatnya. Makanya pilih-pilih siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena sangat berpengaruh ikhwafiddin.
Teman di sini yang saya maksud bukan sekedar kenal ya. Kenal, bukan sekedar kenal. Tapi memang menjadi teman dekat, terkadang menjadi teman tempat untuk sharing kita, ya, minta masukan, kadang-kadang nasihat, demikian, yang bisa menolong kita di saat kita dalam kesulitan. Itu dia. Dan kita juga seperti itu. Ketika kita dalam keadaan tergelincir, dia bisa menolong kita supaya meluruskan kita. Ini yang dimaksud teman itu, bukan sekedar kenal, ikhwah. Ya. Almar'u ma'adini khalilihi, seorang itu sesuai agamanya, sesuai dengan teman dekatnya. Khalil itu yang dia sayangi, artinya yang dekat dengan dia. Makanya hati-hati mencari teman dekat. Para orang tua juga hati-hati dengan anaknya. Ya. Carikan untuk anaknya teman yang dekat itu orang-orang yang baik. Remaja-remaja, pemuda-pemuda yang baik. Jangan biarkan dia berteman begitu saja sementara anak kita tersebut belum punya standar yang baik dalam memilih teman. Kita carikan temannya. Oleh karena itu ikhwah, pilihlah teman Anda. Jangan sembarangan mencari teman. Makanya ikhwah fiddin, ya. Dalam mencari istri, dalam mencari suami juga itu yang ditekankan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan tungkahun nisa li arba'atin, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha, dikarenakan keturunannya, wali maliha, dikarenakan hartanya, wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang prioritaskan yang agama, kalian akan beruntung. Karena memang agama ini yang membuat muncul cinta karena Allah itu. Ya, muncul cinta karena Allah. Oleh karena itu, ya, mereka yang memilih teman karena Allah, apalagi milih pasangan karena Allah, yaitu memprioritaskan kualitas agamanya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, baik. Demikian juga seorang wanita, jangan sembarangan memilih teman. Apalagi calon suami. Jangan asal yang penting dia kaya, ganteng, putih, tinggi, udah terima saja. Gak pernah ditanya sholatnya bagaimana, gak pernah ditanya gimana manhajnya, gak pernah ditanya bagaimana akidahnya. Ini keliru ikhwah. Ya. Kalau hanya duniawi semata, nanti bisa saja dia akan tinggalkan anti ketika dia melihat ada yang lebih indah daripada anti. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum mimman tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuh." Kalau ada orang yang datang melamar anak gadis kalian, putri-putri kalian, yang kalian sudah ridho dengan agama dan akhlaknya, terima pinangannya. Begitu ikhwatiddin. Karena ini memang dasar daripada pertemanan itu, apalagi teman yang paling akrab dalam kehidupan kita siapa itu? Suami dan istri. Hati-hati, ya. Pilih yang dzu dinin, ya, yang bagus agamanya. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau kita punya teman, ya, di mana kita memang suka dengan dia karena Allah. Suka kita dengan dia karena Allah, bukan karena ganteng dia, bukan dikarenakan kayanya dia, bukan. Bukan dikarenakan pintarnya dia, tapi memang orangnya soleh, masya Allah, akhlaknya bagus. Maka disunahkan bagi kita untuk mengutarakan hal itu. Yaitu kita katakan, inni uhibbuka fillah. Aku sayang dengan kamu karena Allah. Tapi ingat ya, bukan antar laki-laki ke perempuan. Bukan. Ini antara sesama. Akhi, ana suka dengan Anda. Saya sayang dengan engkau dikarenakan Allah. Inni uhibbuka fillah. Bukan dikarenakan apa-apa. Dalam sebuah hadis ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Al-Miqdam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu fal yu'limhu annahu yuhibbuh." Hendaklah apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, maka kasih tahu dia. Beritakan kepadanya bahwasanya dia mencintai saudaranya tersebut. Jadi ini
ungkapan yang memang muncul dari hati, bukan hanya lip service, bukan hanya hiasan bibir belaka, bukan. Memang dari hati yang paling dalam. Dan ini tidak akan muncul, bisa hasil dari olahan hati seperti ini, kecuali dari seorang yang mantap keimanannya. Ya tadi, dari sumber tadi yang mereka telah mendapatkan manisnya iman. Kalau seorang tidak punya iman yang mantap, yang kokoh, gak akan muncul yang seperti ini. Cinta karena Allah itu gak akan muncul. Gak akan muncul. Ya. Jadi dari hati yang bersih, hati yang tulus, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala menghunjam dalam hatinya, akan muncul perasaan yang baik. Dan akan melihat teman-teman yang baik. Sehingga dia bisa mengungkapkan ucapan itu kepada temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, inni uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, aku sayang denganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwah, sebagai sunnah dalam berteman, dalam bersaudara, dalam berukhuwah, yaitu tunaikan semua hak-hak teman kita, hak-hak saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Ditanyakan kepada beliau, yang 6 itu apa saja ya Rasulullah? Beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia, ucapkan salam. Itu dia, ucapkan salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kamu ke rumahnya, ngundang untuk makan, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah, maka balas ucapan itu dengan ucapan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, maka ikuti jenazahnya. Ada 6. Itu hak, ya, hak saudara-saudara kita, ya. Maka tunaikan hak-hak tersebut. Kalau sudah ini hak, kalau enggak kita tunaikan, maka kita berdosa, ya, kita berdosa. Selanjutnya apa lagi ikhwafiddin rahimaniyallahu wa iyyakum, yaitu terimalah kalau saudara kita itu memberi kita hadiah, apapun hadiahnya, ya. Apapun hadiahnya, terimalah hadiahnya tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam Kitab Kabir, fil Kabir, dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Penuhi undangan dan jangan kalian tolak hadiah. Terimalah hadiah. Walaupun mungkin kita merasa ini hadiah murah loh. Terimalah ikhwafiddin. Terima hadiah tersebut. Misalnya ini antum seorang yang ya berkecukupan. Datang saudara antum, teman antum. Dia, akhi ini saya ada hadiah untuk antum. Korma sukari 0,5 kilo. Mungkin bagi antum korma sukari itu ya gak ada apa-apanya. Karena hari-hari makannya korma ajwa super misalnya. Yang 1 kilo itu hampir 0,5 juta. Sementara sukari berapa puluh ribu lah paling. Terima. Jangan kata, apa ini rumah banyak, kasih yang lain aja deh gitu. Ya, jangan. Terimalah ikhwafiddin. Ya, terimalah. Karena hal itu dapat menyenangkan hati saudaramu. Terimalah. Kemudian ikhwah rahimaniyallahu iyyakum, yaitu tadi dari hadis ini juga disebutkan ajibud da'i, penuhi panggilan, penuhi
undangan. Artinya undangan makan, ya. Jadi kalau ada teman antum, akhi tolong nanti datang ya ke rumah makan kita, makan malam, begitu. Datanglah, ya. Kalau emang nggak ada kendala datang, karena memang ikhwah, kalau kita meminta tak diberi, itu kecewanya tidak sama dengan orang yang mau memberi tapi tak diterima. Ya, misalnya nih, saya undang kawan-kawan teman-teman saya undang 10 orang tuh atau 20 orang, datang ya jangan lupa ya nggak datang, saya sudah bakar-bakar ikan loh, jangan buat saya kecewa gitu kan. Oh iya insya Allah Ustaz, insya Allah gitu. Porsi untuk 20 orang saya sediakan, yang datang 3 orang tuh gimana kira-kira? Kalau posisi Anda seperti itu, kira-kira gimana? Kecewa nggak? 20 porsi, yang datang hanya 3 orang. Insya Allah, itu kecewa banget ikhwah. Kecewa banget itu. Kita mikir nih mau dikasihkan siapa? Tega kali teman-teman kita itu. Saya ngundangnya untuk makan, bukan untuk ngapa-ngapain, bukan untuk gotong royong, bukan untuk bangun rumah, bukan untuk membersihkan rumah saya, untuk makan. Dan makanan saya bukan makanan kaleng-kaleng. Makan enak. Ikan bakar, tapi tidak datang. Masya Allah. Kecewa sekali. Ya, kecewa. Makanya dalam masalah ini, ya, upayakan untuk memenuhi undangan. Apalagi undangan tersebut undangan walimatul urus, itu hukumnya wajib. Wa man lam yujib da'i faqad asa Abul Qasim. Yang tidak memenuhi undangan walimah maksudnya, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, kalau kita seorang yang senang dalam menerima hadiah, ya, saya kira semua kita senanglah menerima hadiah, apalagi hadiah-hadiah yang berharga, yang nilainya mahal, ya. Maka salah satu sunnahnya balaslah hadiah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Demikian. Misalnya nih, antar 2 akhwat ada masalah lah dengan temannya, gak enak hatinya, atau mungkin temannya kok sudah agak aneh begitu. Sebenarnya mudah dalam menyelesaikannya. Apa itu? Kasih dia hadiah, traktir dia makan. Jangan kita katakan cuek aja, memang gue pikirin. Jangan begitu ikhwah. Karena dia sempat menjadi teman kita. Cobalah perbaiki, ya. Perbaiki, karena memang manusia itu ikhwah fiddin, karena banyak dosa. Jadi dosa-dosa itu bisa membuat pertemanan kita itu menjadi renggang. Karena itu yang disukai oleh syaitan. Ya. Itu yang disukai oleh syaitan. Makanya Allah katakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, ucapkan yang baik. Setan akan jadikan itu sebagai alat untuk mengobrak-abrik kalian, memecah belah kalian, merusak pertemanan kalian. Itu setan punya kerja. Makanya jangan bantu setan untuk merusak hubungan persaudaraan kalian. Dengan cara apa? Ngomong yang baik. Yaqulul lati hiya ahsan. Ucapkan yang baik. Itu dia, ucapkan yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau diam. Karena memang ucapan yang sembarangan ini ikhwah bisa merusak. Bukan hanya merusak pertemanan, merusak dunia ini bisa. Bahkan Indonesia ini bisa kacau gara-gara ucapan seseorang. Itulah bahayanya lisan. Makanya Rasulullah juga mengatakan bahwasanya innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yalqa biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Sungguh seorang yang mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari, membuat dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya, yang dalamnya 70 tahun perjalanan.
Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara ucapan yang gak terkontrol, tanpa kita sadari Allah marah dengan ucapan kita tersebut. Makanya hati-hati. Ya. Oleh karena itu ikhwatiddin, saling membagi hadiah lah. Ya. Ini biasanya ngerepot ini kalau untuk membalas biasanya ustadz ini, para guru. Karena ustadz-ustazah yang sering mendapat hadiah dari murid-muridnya. Ya, ini hadiah. Membalas, Masya Allah itu kalau membalasnya. Berapa orang mau dibalas, Allah musta'an. Tapi memang sunnahnya harus dibalas memang. Ya. Karena Rasulullah SAW sebagai da'i yang teragung dibalas semua hadiah-hadiah para sahabat. Ya. Kalaupun kita nggak sanggup balasnya, minimal kita ucapkan jazakallahu khairan. Itulah minimal. Ya. Baik, jadi itu dia, saling memberi hadiah. Kalau kita diberi hadiah, balaslah hadiahnya sesanggup kita. Walaupun nggak harus sama, karena kadang-kadang kemampuan kita itu berbeda. Teman kita memberi kita misalnya sebuah hadiah yang harganya mungkin harga 500 juta. Aduh, kita membalas dengan harga 500 juta juga nggak punya kemampuan untuk itu. Ya balaslah, yang penting ada balasannya. Ya, yang penting ada balasannya. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya hendaklah dalam berteman kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maksudnya berupa kebaikan. Misalnya nih, kalau dia suka orang berbicara lembut dengan dia, maka dia harus bicara lembut dengan orang. Itu dia. Ya. Kalau dia suka orang itu dermawan dengan dia, dia juga harus dermawan dengan saudaranya. Intinya apa kebaikan yang suka dia dapati, yang ingin dia dapati, dan dia suka dengan kebaikan tersebut, itu jugalah kebaikan itu jugalah harusnya dia berikan kepada saudaranya. Ya. Demikian. Bukan berarti seperti istri, ya. Saya mencintai istri saya, maka karena ini saudara saya suka agar saudara saya mencicipi istri saya. Bukan begitu. Itu salah pengertiannya. Jadi kebaikan-kebaikan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, apa saja. Ya, apa saja. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri saya sendiri. Kalau kita senang dibonceng ataupun diajak, dijemput oleh teman kita, mungkin teman kita punya mobil sementara hari hujan, kita dijemput. Antum hari ini ngaji? Iya, tapi hujan. Saya jemput ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kalau kita senang dijemput teman kita pergi ngaji, apalah salahnya? Toh sekali-sekali kita jemput juga teman kita tersebut untuk pergi ngaji. Sebelum dia nelpon, ana jemput ya antum ya. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi ada take and give-nya dalam Islam. Kemudian itu juga sebuah kebaikan. Kemudian apalagi ikhwatiddin? Kalau ada orang yang jelek-jelekin teman kita itu, yang jelek-jelekin, bongkar aib dia, belalah teman kita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Beliau bersabda, "Man dzabba an 'aradi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela aib saudaranya, ya, membela kehormatan saudaranya, maka dia berhak untuk dibebaskan Allah dari api neraka. Misalnya nih, ada teman kita dijelek-jelekin oleh yang lain. Kita tahu teman kita ini baik, maka dibela. Ya. Dibela, enggak ya, dia insya Allah baik, saya kenal sekali loh dengan dia. Saya ngerti betul dengan dia. Dibela, ikhwatiddin. Itulah dia. Maka orang yang membela ini berhak mendapatkan pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Ini terkadang bukan teman.
Ustadznya dia, la ilaha illallah. Sudah sekian tahun belajar dengan sang ustadz. Kemudian ustadz diburuk-burukin. Malah dibela. Betul tuh, saya paham kan itu kan ustadz. 6 tahun saya belajar dengan dia. Astagfirullah. Ilmu yang Anda dapati itu, ikhwah, ya, itu dari Pak Ustadz, dari guru antum. Mengapa tidak bersyukur? Seharusnya antum bela tuh Ustadz. Guru antum dibela. Jangan malah ikut memakan bangkainya. Jangan malah ikut menggibahi dia. Jangan malah ikut mengumbar aib dia. Memang dia ustadz. Ustadz itu bukan malaikat. Pasti punya aib. Kalau antum tahu aib dia, aib guru antum, ikhwah, rahasiakan. Ya, rahasiakan. Makanya para ulama kita dahulu salah satu doanya, ya Allah, rahasiakan aib guru saya. Dari saya. Supaya saya bisa dengan tulus belajar dari dia. Karena memang, ya namanya ustadz itu juga manusia, bukan malaikat. Pasti punya aib. Pasti punya aib. Ya, pasti 150% pasti si ustadz punya aib. Hanya saja ada yang tahu dan ada yang nggak tahu. Tapi ikhwah, kalau dia sudah pernah ajarkan kita hanya 2 huruf, alif dan ba saja. Dia menjadi guru kita dalam masalah alif dan ba. Dan dia berhak mendapatkan pahala dari alif dan ba yang diajarkan setiap kita baca Al-Quran. Setiap kita berpapasan dengan huruf alif dan kita berpapasan dengan huruf ba, maka apa? Dia berhak mendapatkan pahala apa yang kita baca. Dari alif dan ba yang pernah dia baca, dia ajarkan. Itu ikhwafiddin. Tapi Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang memang suka menjelek-jelekkan gurunya. Nggak beres tuh Ustaz. Nanti pindah lagi Ustaz, nggak beres tuh Ustaz. Pindah Ustaz sana, nggak beres Ustaz. Cuman dia yang beres. Dia dan istrinya. Padahal dia pun belum tentu beres. Dan saya yakin dia memang nggak beres. Oleh karena itu ikhwah, ya, bela. Teman antum, kalau antum tahu dia itu baik orangnya, kok ini ada yang jelek-jelekkan, bela. Ya, bela. Antum keliru, antum yang salah. Saya tahu sekali dia itu orang baik. Demikian, maka orang yang membela ini berhak mendapat pembebasan dari api neraka. Kemudian berikutnya ikhwafiddin, kita harus rahasiakan aib teman kita. Sekali lagi saya ulang bahwasanya tidak ada di dunia ini manusia yang nggak salah. Pasti semua salah, semua manusia salah. Kalau bisa begitu, Rasulullah yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua itu pasti bersalah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Baik, kalau kita mengetahui kesalahan teman kita, kesalahan suami kita, kesalahan istri kita, jadi bagaimana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara akhahul muslim fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang merahasiakan aib saudaranya muslim di dunia, Allah akan rahasiakan aib dia di akhirat kelak. Bayangkan ikhwafiddin, sebagian orang Allah permalu di hadapan makhluk, di hadapan manusia nanti di hari kiamat. Ini hambaku yang gak beres, kira-kira. Dipermalukan Allah di hadapan seluruh makhluk. Tapi di sana ada orang-orang yang dia berdosa. Dia punya kesalahan, tapi Allah rahasiakan. Ingat ikhwah, kalau sudah Allah rahasiakan aibnya, berarti apa? Allah ampuni dosanya. Ya, Allah ampuni dosanya. Sehingga tidak ada yang tahu tentang dosa dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ingin diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza' ma'al jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Kalau kita ingin mendapat perlakuan dari Allah seperti itu di hari kiamat, perlakukan saudara-saudara kita seperti itu di dunia. Saya ulangi, kalau kita ingin mendapatkan perlakuan seperti itu oleh Allah di hari kiamat kelak, yaitu Allah rahasiakan aibnya, Allah ampunkan aibnya,
Allah ampuni dosanya, maka perlakukan hal itu terhadap saudara-saudara kita di dunia ini. Allah akan balas. Yang berikutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu memberi pertolongan kepada saudara kita. Memberi pertolongan pada saudara kita. Ikhwah, yang namanya persaudaraan, Rasulullah itu mengatakan permisalan orang mukmin dalam masalah kasih sayang mereka itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota terluka, yang lain bisa merasakan sakitnya. Jadi dengan demikian bantulah saudara kita, ya, bantulah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unsur akhaka adzalim wal madlum. Tolonglah saudaramu, baik yang terzolimi maupun yang menzolimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang terzolimi dibantu ya oke lah. Kalau yang menzolimi itu gimana bantu dia? Apa kita ikut bantu gebukin? Begitulah kira-kira. Kata Rasulullah, enggak. Bagaimana membantu teman kita yang zolim, yaitu larang, cegah kezolimannya. Itu cara membantu orang, teman kita yang zolim. Antuhjizuhu anidh dzulmi. Engkau halangi kezalimannya. Fa inna dzalika nasruh, karena yang demikian itu merupakan cara untuk menolong dia. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam berteman, dalam bersaudara, jangan kita membeli apa yang sudah dia beli dan jangan kita itu melamar apa yang sudah dia lamar. Artinya kalau ada seorang sudah membeli teman kita, jangan kita beli lagi. Misalnya nih, saya mau jual HP ya. Saya jual HP. Berapa nih HP-nya? HP-nya harga 1 juta. Sudah oke nih, si A sudah oke. Datang si B. Udah Pak, saya beli 2 juta, enggak apa-apa. Oh, ini sudah dibeli. Ya, pedagang juga seharusnya jangan melayani lagi yang si B. Karena sudah deal dia dengan yang pertama, dengan si A. Tapi ya, kadang-kadang kan pedagang nggak seperti itu. Akhirnya nggak jadi jual kepada si A, jadi jualnya kepada si B. Apa kira-kira yang muncul di situ? Pasti si A tidak akan menyukai si B dan otomatis si A juga tak akan menyukai si pedagang. Orang sudah deal kok malah diberikan kepada yang lain. Yang akhir-akhir ini kan yang banyak terjadi ketika kita mencari itu masker sensi. Sudah oke, satu kotak kadang-kadang sampai 350.000. Akhirnya disalib oleh orang lain. Si penjual kenapa? Melihat mana yang lebih mahal. Karena memang waktu itu ya sekitar sebulan-sebulan yang lalu masker sensi itu cukup langka. Tapi kalau kita sudah deal dengan seseorang, ya kita harus penuhi, berikan dia. Jadi perdagangan seperti nggak dibolehkan dalam Islam, kecuali belum deal, belum sepakat. Ya, demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, akan membuat permasalahan. Demikian juga seorang wanita yang sudah dilamar oleh teman kita, jangan kita salib dia yang sudah dilamar. Ya. Mungkin kita merasa kita lebih perfect dibandingkan dia. Teman kita itu orangnya agak hitam, kemudian pekerjaannya serabutan. Kita merasa kita nggak serabutan, kita pekerja tetap. Perasaannya saya lebih ganteng. Ini kalau saya salib dia bakal diterima ini. Ya. Dia juga menyukai calon kawan ini. Jangan, tidak boleh kita lamar. Ya, tidak boleh kita lamar. Karena kalau seandainya terjadilah itu, pasti akan merusak hubungan antara si A dan si B. Tidak boleh ya melamar dan tidak boleh membeli apa yang sudah dibeli temannya, dan tidak boleh melamar wanita apa yang sudah dilamar oleh temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudara mu'min yang lain. Fala yahillu lil mu'min ayyabta' ala bai'i akhi. Tidak halal bagi seorang mukmin membeli apa yang sudah dibeli oleh temannya. Wala yakhtibu ala khitbati akhihi hatta yadhar, dan dia tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh temannya hatta yadhar, kecuali kalau dia sudah putuskan. Kalau putus, Anda bisa masuk. Selanjutnya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu yang perlu juga kita perhatikan
Doalah untuk teman-teman kita, ya. Berdoalah untuk saudara-saudara kita. Karena doa itu mustajab dan kita nggak rugi. Mengapa kita nggak rugi? Kita banyak berdoa untuk teman-teman kita, ya. Kita nggak ada ruginya. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak walaka bimithli." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapan dia, dia hadir di situ. Dia doakan, ya Allah, sukseskan dia, ya Allah jadikan dia seorang yang soleh, ya Allah berikan dia, anugerahkan dia anak yang soleh, ya Allah mudahkan jodoh dia, ya Allah mudahkan pekerjaan dia, ya Allah mudahkan segala urusannya, ya Allah. Tidaklah seorang muslim berdoa seperti itu untuk temannya yang tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat akan mengatakan, kamu juga, untukmu juga seperti itu. Ya, untukmu juga seperti itu. Demikian ikhwah fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau antum mau sukses, doakan kesuksesan untuk temanmu. Ya. Allah akan katakan, malaikat akan katakan, walaka kamisli, untukmu juga seperti itu. Kamu juga akan sukses. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Beliau mengatakan, du'aul akhi li akhi bi dhahril ghaib la yurad. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, ya, la yurad, tidak akan tertolak. Selanjutnya ikhwah, apalagi yang perlu kita perhatikan, yaitu dalam bersaudara ikhwah tidak boleh membekot, nggak cakepan. Kalau bahasa Medannya SKT, ya. Ini orang-orang yang di Jawa nggak tahu ini. Orang Medan yang tahu SKT. SKT itu artinya nggak cakepan. Pokoknya macam pembekotan gitulah. Nggak cakepan, seperti jadi musuhan. Pokoknya diem-dieman lah gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, la yahillu muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak boleh. Kalau dia sangat sakit dengan temannya karena mungkin ketersinggungannya, oke, masih boleh 3 hari. 3 hari inilah tempo yang diberikan syariat kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita untuk membenahi diri. Lebih daripada 3 hari nggak boleh, dia nggak cakepan. Dia harus tegur kawannya, ucapkan salam kepada dia. Selanjutnya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu at-ta'awun. Hendaklah kita saling bantu-membantu dalam kebaikan. Allah mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jangan sampai teman kita, saya ditonjok tuh orang, yuk kita sikat dia. Akhirnya jadi tawuran. Ini nggak dibenarkan dalam Islam. Ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Kerjasama dalam maling ayam misalnya. Nggak bisa, nggak boleh, haram hukumnya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Jadi ta'awunlah dalam masalah birri wat taqwa, ketakwaan dan kebaikan. Jadi setiap ada kegiatan ketakwaan, ada kegiatan kebaikan, maka bantulah saudara kita. Ya, bantu apa yang bisa kita bantu. Gak bisa kita bantu materi, minimal kasih dia support, ya, tasjid dia, kasih dia semangat, jangan digombosin, karena yang dilakukan ini adalah sebuah ketakwaan, kebaikan. Kemudian kalau kita mampu memberikan apa yang bisa kita berikan, manfaat yang kita berikan kepada teman kita, berikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum anfa'un linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia, apalagi teman-teman kita. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, banyak manfaatnya untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Kemudian ikhwah, jaga pertemanan itu, jangan sampai rusak. Gimana caranya? Dengan menjauhi kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fillah fayatafarraqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Tidaklah 2 orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah tuh gara-gara
dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Jadi ikhwah, ya, kalau ada yang ini akrab tiba-tiba pisah, kadang-kadang saling musuhan, kok bisa? Itu gara-gara dosa, ikhwah fiddin. Ini dosa ini biang dari semua permasalahan di muka bumi ini. Biangnya membuat kita malas ibadah juga dosa. Malas berbuat kebaikan juga dosa. Ini dosa rata-rata. Bahkan merusak pertemanan juga dosa. Makanya ikhwah, berupayalah dengan sekuat tenaga untuk jauhkan dosa, jauhkan maksiat. Ya, agar pertemanan kita itu bisa langgeng. Bisa saja antara suami dan istri tadinya baik, bertemu juga karena Allah tiba-tiba pisah gara-gara apa? Dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Pisah itu. Kan hati itu milik Allah. Ya. Allah bisa satukan dan Allah bisa pisahkan. Selanjutnya ikhwah, ya, yaitu hendaklah kita ini upayakan kita lebih mendahulukan saudara kita ketimbang kita. Ini merupakan sifat sahabat dahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah." Mereka mengutamakan, ya, mengutamakan temannya, saudaranya, mendahulukan temannya walau kana bihim khasassah, walaupun mereka sebenarnya juga memerlukannya. Demikian. Terakhir ikhwah, yaitu hendaklah kita banyak memaafkan teman. Ya, memaafkan teman. Karena namanya juga manusia, pasti adalah kesalahannya. Gak akan mungkin kita punya teman yang gak ada salah. Pasti ada salah. Ya, tinggal ketika ada salah kita perbaiki. Kita bersalah, dia perbaiki. Itulah dikatakan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa kata Imam Syafi'i? Man sadaqa fi ukhuwati akhi qabila ilalahu wa sadda khalalahu wa ghafara zalalahu. Barang siapa yang benar pertemanannya, maka dia akan menerima kekurangannya, memperbaiki menerima dan memperbaiki kekurangan temannya, kemudian memberikan maaf atas kesalahannya. Itulah dia pertemanan yang hakiki yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan apabila teman kita itu meninggal, maka doakanlah dia, ya, doakan dia. Kalau ada keluarganya yang nggak mampu, tolonglah keluarganya. Karena itu merupakan salah satu cara untuk berteman setelah teman kita itu meninggal. Karena Rasulullah SAW kalau beliau motong kambing, beliau bagi-bagikan juga ke teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwatiddin, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, para pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirimkan pesan singkatnya di WhatsApp 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Dari sahabat Safda TV. Assalamualaikum Ustadz. Dari Pasuruan nih. Pasuruan hadir. Bagaimana kalau ada teman yang suka menjelekkan kita, mengunjungi kita, tetapi kita biarkan saja, dia nanti kan berhenti sendiri. Juga toh saya makan tidak diberi dia. Benarkah sikap saya tersebut? Tentunya dalam masalah ini ikhwah, kalau kita bisa klarifikasilah supaya teman kita itu tidak berlarut-larut di lembah kenistaan. Itu lembah nista loh. Mergunjing, menjelek-jelekkan, itu nistanya luar biasa ikhwatiddin. Kalau seorang yang makan babi, kita melihat dengan pandangan yang menjijikkan, ya, jijik kita melihatnya.
Sementara orang yang bergunjing itu bukan seperti makan babi. Dia seperti makan manusia. Bahkan bukan manusia yang segar, manusia yang sudah bangkai. Bahkan bangkainya itu temannya sendiri. Bayangkan, sudahlah manusia, pun bangkai, pun teman sendiri. Makanya Allah katakan fakarihtumuh. Sungguh kalian menjijikkan. Sungguh kalian pasti akan merasa jijik dengan yang seperti ini. Jadi kalau bisa diklarifikasi, klarifikasilah. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, biarkan saja. Ya. Karena terkadang juga ada hal-hal ya kita diamkan saja. Ya, kita diamkan saja. Demikian ikhwatiddin. Tidak perlu juga kita harus harus berkoar-koar dalam membela diri, nggak harus juga. Tapi perlu suatu hal ikhwatiddin. Sedikit tambahan dari sikap kita sebagai seorang teman, yaitu banyak berbaik sangka dengan teman kita. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang beriman, jauhkanlah banyak berburuk sangka. Tapi ingat juga, kita juga jangan sampai menjadikan diri kita penyebab orang berburuk sangka. Gara-gara tingkah kita, gerak-gerik kita, akhirnya orang berburuk sangka dengan kita. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf, kemudian datang istri beliau, Sofiyah binti Huyai. Ketika Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha pulang, diantar oleh Rasulullah ke pintu masjid. Saat itu lewat 2 orang sahabat. Ketika melihat Rasulullah bersama seorang wanita, mereka mempercepat langkahnya. Rasulullah katakan, ala rislikuma, tenang dulu, coba berhenti dulu. Kemudian kata Rasulullah SAW, innaha Sofiyah, dia itu Sofiyah. Apa kata 2 sahabat tadi? Subhanallah. Kemudian beliau katakan, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah kita. Jadi bisa mudah berburuk sangka. Jadi kalau kita bisa menepis ini agar teman kita tidak berburuk sangka dengan kita, silahkan. Ya, itu lebih utama. Dan kalau kita bisa tidak bertingkah membuat teman kita berburuk sangka, lakukan. Jadi jangan sampai tingkah kita itu membuat orang lain berburuk sangka dengan kita. Itu dia, itu perlu. Di samping kita juga tidak boleh berburuk sangka, mereka juga tidak boleh berburuk sangka. Tapi kalau itu sudah kita lakukan, kemudian tetap saja kita digunjingin, ya sudahlah, biarkan saja. Karena kata Hasan Al-Basri, seorang yang digunjingin itu sama artinya dia sedang mendapat transfer amalan yang murni tanpa ada di situ sum'ah dan riya. Kalau kita berbuat baik, mungkin ada riyanya dikit, ada sum'ahnya dikit, tapi kebaikan yang ditransfer oleh orang-orang yang menggunjingi kita, ya, itu amalan murni tanpa dikotori dengan riya dan sum'ah. Insyaallah kan? Jadi nggak rugi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum membelikan anak-anak mainan mobil? Bukan ya. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai teman? Dia berhutang ke kita lumayan banyak, tapi setiap ditagih jawabannya dia nanti melulu. Padahal dia punya mobil, motor, rumah, 2 lantai. Dan selalu bilang belum ada duit. Ternyata info dari teman dia punya tabiat kalau uang tak mau kurang. Jadi mending ngutang sama orang lain. Gimana ya Ustadz sikap kita terhadap teman kita tersebut? Yang menjadi korban dia sudah puluhan orang, syukron. Ikhwah fiddin, tagih hutangnya. Ya, tagih hutangnya. Demikian. Karena memang hutang itu ikhwah, memang unik. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya ada yang bisa tiba-tiba hilang. Yang bisa tiba-tiba hilang itu ada 3 jenis. Pertama setan, kemudian iblis, yang ketiga orang yang hutang. Yang tadinya ada ngaji rajin hutang, tiba-tiba hilang dia. Gak tahu di mana rimbanya lagi. Jadi ikhwah fiddin, yang seperti ini tagih saja, tidak masalah, tagih aja. Ya memang begitulah kita lihat sekarang ini. Kita ingin menghutangkan, membantu teman-teman kita, tapi malah yang dihutangi ya tidak tahu dibantu. Malah ketika kita menagih, kita malah dimarah-marah. Seolah-olah kita yang berhutang dengan dia. Ya, untuk yang seperti ini ya doalah kepada Allah, semoga Allah bukakan hatinya. Dan untuk yang berhutang, ikhwah, ketahuilah, kalau Anda tidak membayar hutang Anda, atau yang nagih sudah bosan untuk
menagihnya, jangan dikira Anda sudah selamat dari hutang Anda. Itu berarti dia akan menagih Anda nanti di hari kiamat. Orang yang sudah layak masuk surga saja, kalau dia punya masalah hutang, belum bisa masuk surga. Orang yang jihad fisabilillah, tewas dia gara-gara jihad fisabilillah. Litakuna kalimatullahi wal uliyah. Agar kalimat Allah tinggi. Dia belum bisa masuk surga kalau hutangnya masih ada. Rasulullah bahkan tak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Padahal dia sahabat. Makanya hati-hati. Ya bagi yang berhutang, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah bukakan hatinya. Kalau enggak juga dia, ya kalau bisa, kalau antum relakan, ya udahlah. Artinya, dianggap lunas itu lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau saya dibacakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seorang itu kesulitan maka beri dia petundaan penagihan, penundaan pembayaran hutang. Tapi ini kan bukan orang yang sulit, ya. Jadi enggak cocok dengan ayat ini. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu anggap lunas ya sudahlah, itu lebih baik. Daripada sakit hati kan udahlah. Saya lunaskan aja lah udah begitu. Tapi kalau antum nggak mau menganggap dia lunas ya sudah, tuntut dia nanti di akhirat. Itu dia, nggak ada pilihan lain, ikhwah. Ya. Insya Allah hari ini banyak sekali pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang tua yang sholatnya masih kurang sempurna? Pada saat ruku dan sujud tidak menggerakkan mulut pada saat membaca sholat. Syukron, jazakallahu khairan. Ikhwah, perhatikan. Untuk orang tua, kita butuh kesantunan. Ingat, sebodoh-bodoh orang tua kita yang mungkin tidak pernah mengecap, merasakan dunia pendidikan atau sekolahan, dia tetap orang tua kita. Jadi bagaimana? Ya. Ajarkanlah orang tua kita dengan memposisikan diri kita sebagai anak. Dengan lebih mengutamakan kesantunan. Jangan ketika kita memberitahu orang tua kita memposisi diri kita sebagai dosen terhadap mahasiswanya atau sebagai guru terhadap anak muridnya. Jangan. Posisikan kita sebagai seorang bawahan kepada atasan. Gimana antum memberikan masukan kepada atasan, sementara antum seorang OB, office boy. Sementara yang salah ini seorang direktur, gimana kira-kira? Antum ingin memberikan dia nasihat. Gitu. Kan nggak bisa sembarangan kan? Begitulah kita dalam memberi nasihat pada orang tua. Jangan seperti orang ustadz. Pak, duduk pak. Mak, duduk mak. Bapak, mak, nggak bisa ini namanya sholat. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Ini mak dalilnya. Bapak kalau mama begini-gini juga, bapak astagfirullah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Demikian ikhwafiddin. Beritahulah mereka dengan kesantunan yang luar biasa. Taib ikhwafiddin, ternyata HP saya lowbat. Tidak bisa membaca yang lain. Sudah habis baterainya. Tadi lupa. Kalau Allah lupa mencasnya. Jadi nggak bisa baca lagi. Kebetulan ini udah soak mungkin baterainya. Demikian ikhwah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Afwan, banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita jawab bermanfaatlah untuk kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.